Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beribadah, dan selamat hari Minggu untuk kita pada Minggu hari ini, Minggu 19 April 2020. Bapak Ibu, berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pelayanan kebaktian Minggu pagi 19 April 2020 dengan subtema mencerminkan kasih kesetiaan Kristus. Pemimpin kebaktian Pendeta Heri MTH, Liturgus Penetua Sri Karyawati SP MSI, petugas penetua dan diakon lingkungan Sinai. Untuk berita ulang tahun yang tertera di berita jemaat, ada 22 orang anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan 4 keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan kebaktian minggu depan 26 April 2020, petugas pemimpin kebaktian Pendeta Kartini STH, Liturgus Penetua Lampung SPD MM, petugas penetua dan diakon lingkungan Sion. Untuk pelayanan kegiatan jemaat dan lain-lain dalam minggu ini, semuanya ditiadakan di rumah masing-masing. Demikian berita jemaat untuk kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita memasuki ibadah. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, bait yang pertama. Jemaat dimohon berdiri. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat duduk kembali. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan nyata. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan napas kehidupan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur. Kami boleh hadir di tempat ini. Kami memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan saatnya nanti. Kami mohon Tuhan ampuni kami akan segala salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan untuk memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga saat ini. Kami menyerahkan serangkaian ibadah kami saat ini dari awal hingga berakhir hanya dalam pimpinan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Jemaat kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 bait yang pertama hingga kedua. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sangsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kembali kita menaikkan pujian dan syukur kita. Kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Karena Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami, yang selalu memimpin memelihara kami sepanjang hari-hari hidup kami Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memelihara kami, memperkenankan kami datang ke tempat ini. Kami akan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami akan menaikkan doa-doa kami. Terlebih kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jika saat ini Tuhan telah terbentang di hadapan kami pemberitaan firman Tuhan yang akan dibaca,
Kami mohon Tuhan Engkau urapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tertuju hanya kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membuang segala pikiran kami yang sia-sia, yang tidak menentu, yang ingin menghalangi kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang tinggal diam di dalam hati kami, sehingga kami mampu memahami setiap firman yang akan disampaikan bagi kami saatnya nanti. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pembacaan firman pada saat ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan hidup, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127, bait pertama hingga bait yang kedua. Jadilah Tuhan kehendak. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Tibalah kita pada renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Heri MTH. Saudara-saudara jemaat Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kembali kami beribadah. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami yakin percaya Roh Kudus Tuhan hadir, menyertai kami, memberkati kami. Dan saat ini firman-Mu akan kami baca, firman-Mu akan kami pelajari. Bila roh kami tertuju akan pemberitaan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu, sertai seluruh jemaat-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 3 sampai 12 berbunyi demikian. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diinginkan diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi, salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun saat ini kita masih dalam keadaan tetap tinggal di rumah, tapi kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Buktinya hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita hadapi saat ini. Kita ingin percaya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini berjudul perikopkan pengharapan, iman, dan kasih. Ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa selaku orang-orang percaya ada pengharapan. Pengharapan ini akan terjadi apabila kita mengalami suatu pergumulan. Pada saat kita mengalami suatu pergumulan, tentu ada harapan. Kita boleh menyelesaikan, kita boleh melewati segala tantangan itu, dan harapan kita akan kembali hidup baik. Dan juga iman kita. Dan iman kita itu yang menguatkan kita dalam rangka menuju pengharapan itu. Dan itu pun disertai dengan kasih, yaitu tindakan nyata kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ada prinsip yang mengatakan, kita semua yang berbunyi demikian: lihat dahulu baru percaya. Prinsip ini tidak salah Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa kebanyakan dari kita manusia, kita akan percaya dalam kehidupan kita itu apabila kita melihat. Makanya lihat dulu baru percaya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kepercayaan itu harus dibuktikan. Ada bukti. Dan ini juga tepat. Misalnya saya ambil contoh seorang polisi yang menyelidiki suatu kasus, tentunya akan lebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti barulah mendapatkan tersangka. Artinya ia perlu bukti. Dan dengan bukti itu ia bisa mengambil suatu keputusan. Itu juga seorang dokter. Seorang dokter itu tentunya lebih dulu akan membaca rekam medis, dan hasil analisa baru ia memberi obat dan tindakan. Artinya bukti yang diperlukan. Namun ada juga hal-hal yang ada saatnya kita mempercayai sesuatu tanpa harus melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Misalnya, kita tidak dapat melihat nyawa kita. Adakah kita di sini bisa melihat nyawa kita? Saya rasa tidak ada. Kita tidak dapat melihat nyawa kita. Namun demikian, tidak akan mungkin kita mengatakan kita orang yang tidak bernyawa. Artinya kita ini bernyawa, tapi kita tidak pernah melihat nyawa kita. Artinya tidak kelihatan, tapi dinyatakan itu ada. Atau kira tidak bisa atau belum pernah kita melihat otak kita. Tapi kita mengatakan kita orang yang mempunyai otak. Artinya di sini merupakan contoh-contoh kecil bahwa selain lihat dulu baru percaya, ada juga hal-hal tertentu yang menyatakan
bahwa tanpa melihat pun kita percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pertanyaan sekarang bagi kita semua, bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Apakah kita akan mengatakan, saya mau melihat Tuhan dulu baru saya percaya? Apakah kita demikian? Saya mau melihat Tuhan dulu baru saya percaya kepada Tuhan. Hal ini yang ingin ditegaskan Tuhan kepada Thomas dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, di mana Tuhan Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Barang siapa yang tidak melihat namun percaya. Ini ingin menunjukkan kepada kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka dari pertanyaan Tuhan Yesus, kita akan menemukan dua jawaban. Yang pertama, percaya karena melihat. Maksud dari percaya karena melihat, apa yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus? Yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah Alkitab. Alkitab adalah bukti yang otentik untuk menumbuhkan dan membangun iman kita. Karena kita baru percaya apabila kita melihat. Dari mana kita melihat Allah? Yaitu di dalam Alkitab sebenarnya. Alkitab adalah bukti yang otentik untuk menumbuhkan dan membangun iman kita. Di dalam Alkitab telah diperlihatkan dan dijelaskan bahwa Tuhan benar-benar ada dan Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia. Maka adalah hal yang tidak mungkin apabila kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena ada bukti Bapak Ibu jemaat Tuhan. Makanya di sini ingin dijelaskan, ditegaskan kita semua bahwa tidak mungkin orang tidak percaya kepada Tuhan. Karena kita ada bukti, apalagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukti kita adalah Alkitab. Dan bukti kita percaya kepada Yesus Kristus itu pun ada dasarnya. Tidak mungkin kita percaya begitu saja kepada Yesus tanpa ada pegangan kita. Pegangan kita apa? Alkitab, pengajaran, gereja. Itu pegangan kita. Itulah sebabnya gereja menempatkan adanya hari kelahiran, adanya hari kematian, adanya hari kebangkitan, adanya hari kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus, bahwa itu memperlihatkan bukti iman kita kepada Allah yang hidup dan berkarya dalam kehidupan kita. Karena itulah Rasul Petrus menegaskan pada kita bahwa kita hidup berpengharapan kepada Tuhan oleh sebab rahmat-Nya yang besar melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Ayat 3 dari firman Tuhan bagi kita saat ini. Itu yang pertama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ayat yang kedua, percaya walaupun tidak melihat. Namun demikian, dalam menghadapi tantangan kehidupan ada banyak hal yang akan kita hadapi. Berbagai pergumulan, penderitaan, dan juga sukacita, kita tidak dituntut untuk mampu percaya walaupun tidak melihat. Apalagi saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menghadapi pandemi COVID-19, virus corona ini, kita tidak bisa melihat bagaimana sih bentuk dari corona ini. Artinya kita tidak melihat itu, tapi kita mengalami suatu masa saat ini kita ingin bebas dari corona itu sendiri. Artinya di sini tidak kelihatan. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita, membentengi diri kita, pun juga pergumulan, penderitaan. Apakah bisa melihat pergumulan? Apakah bisa melihat penderitaan? Kita tidak bisa melihatnya. Tapi pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami penderitaan, kita harus membentengi diri kita. Kita harus kuat untuk bisa melawan pergumulan kita tersebut. Disinilah kita diajak percaya walaupun tidak melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mengapa demikian? Rasul Petrus mengatakan pada ayat yang ke-7, saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan ayat yang ke-7 dari firman Tuhan bagi kita saat ini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Di sini ingin menjelaskan bagi kita semua bahwa kita juga harus menjalani iman percaya kita walaupun tidak kelihatan. Itu juga sebabnya kita dituntut untuk mampu mengasihi Tuhan dan tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan
dan penderitaan yang kita alami saat ini, yang kita hadapi saat ini, semuanya adalah untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu kemurnian iman. Makanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saat ini kita senantiasa harus mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pandemik ini. Dalam rangka kita menghadapi pergumulan pada saat kita mengalami penderitaan ini, semuanya adalah untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu kemurnian iman. Maka Allah mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak mampu kekuatan kita. Tetapi Tuhan juga berjanji, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Makanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap penderitaan yang kita alami itu bisa kita hadapi, bisa kita lalui apabila Tuhan beserta kita. Jika kita berpengharapan pada penderitaan dan kesusahan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan berdiam diri, tetapi Tuhan mengizinkan hal terjadi sampai batas kemurnian iman kita, itu maksudnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebenarnya. Mungkin ada yang berpikir saat ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan, masa pandemik ini, mana Tuhan? Mana Tuhan tidak menolong? Tuhan membiarkan kami manusia mengalami pergumulan seperti ini. Artinya, itu memang terjadi dan memang harus terjadi sampai batas tertentu untuk membuktikan kemurnian iman di mana kita kekuatan kita. Oleh itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hadapi masa ini. Hadapi setiap pergumulan kita, karena disitulah iman kemurnian kita akan teruji. Maka di sisi lain kita percaya karena kita melihat, inilah yang menjadi dasar iman kita. Namun di sisi lain kita percaya walaupun tidak melihat, inilah yang akan memurnikan iman kita sehingga menyatakan sehingga melayakkan kita nantinya bersama Bapa di sorga. Makanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sekali lagi ingin saya tegaskan, penderitaan, pergumulan, masa yang kita hadapi saat itu tidak kelihatan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita harus menghadapinya. Bukan berarti iman kita lemah, kita kalah. Tapi disinilah iman kita itu ingin dimurnikan. Dan pada waktunya kita dilayakkan bersama dengan Tuhan. Maka dari sini dapatlah kita melihat peristiwa apapun yang terjadi dan yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita saat ini sangat berpotensi untuk menjatuhkan iman kita. Apabila kita tidak kuat Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang tidak memiliki pengharapan. Bahkan ada juga masa saat ini yang menumbuhkan imannya. Ini merupakan satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, maka itu adalah untuk membentuk kualitas iman kita. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, pergumulan, tantangan, penderitaan, masa pandemik ini Bapak Ibu semua, Tuhan mengizinkan segala itu terjadi, maka itu adalah untuk membentuk kualitas iman kita, sebab dalam kerajaannya kelak, hanya yang benar-benar layak tinggal bersama Dia, yang kuat, yang setia kepadanya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, pencobaan iblis dan juga ujian, pergumulan, penderitaan yang kita alami merupakan suatu peristiwa yang memang harus kita hadapi. Sukacita, kebahagiaan itu bisa menjatuhkan dan mematikan iman kita, tetapi juga bisa menumbuhkan iman kita. Duka cita, penderitaan, kesusahan itu dapat menjatuhkan, mematikan iman kita, tetapi juga bisa menumbuhkan iman kita. Maka sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita seharusnya peka akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga tetap waspada akan adanya kuasa-kuasa yang dapat menjatuhkan, mematikan iman kita. Maka hanya ada dua kemungkinan, bertumbuh dan jatuh. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga dari nas kita ini, dari firman Tuhan kita ini, ingin menunjukkan kepada kita sesungguhnya Tuhan mengizinkan segala sesuatu atas hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Tidak mau menjauhkan kita dari berbagai pencobaan, tetapi
supaya iman, pengharapan, dan kasih kita semakin bersemi dalam berbagai peristiwa yang terjadi. Dapat diibaratkan seperti bunga. Semakin disinari matahari, semakin bunga itu semakin memperlihatkan keindahannya, keharumannya, dan perkembangannya, atau seperti emas yang semakin dilebur di dalam api yang membara, maka emas itu semakin murni. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan hal yang terpenting yang harus kita ingat, walaupun Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan lepas tangan, membiarkan kita sendiri, membiarkan kita bergumul sendiri dalam pencobaan, tetapi sesungguhnya kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Ingat doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini menunjukkan kepada kita berseru kepada Tuhan. Oleh sebabnya lah, karena kasih Tuhan, kita mendapat kekuatan. Dan sebenarnya dalam iman itu terkandung kekuatan Allah. Sebagaimana di dalam ayat yang kelima dinyatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sehingga kita gali terus iman kita. Dan biarkan Tuhan menguasai kita. Sehingga di dalamnya terkandung kekuatan Tuhan yang besar. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita akan bisa dan mampu menghadapinya. Walaupun kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan itu hadir dan berkarya secara langsung dalam hidup kita, tetapi sesungguhnya Allah yang penuh kuasa ada bersama-sama kita di dalam iman. Maka apapun yang kita hadapi, mari kita hadapi semuanya dengan iman. Janganlah ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam kehidupan kita ini tanpa lebih dulu melewati iman kita. Karena iman akan menjadi filter untuk menyaring segala sesuatu yang tidak berguna bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam saat teduh. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Biar dan firman-Mu yang baru saja kami dengar, itu memperbaharui hidup kami. Walau bagaimanapun tantangan, pergumulan, masa pandemik yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami diajarkan supaya kami tidak lemah. Kami selalu berjuang dan mengandalkan Tuhan. Dan juga kami hidup di tengah-tengah dunia memperhatikan himbauan-himbauan dari pemerintah. Kami yang percaya apabila kami bergandengan tangan, kami akan mendapat jalan keluar. Karena itu adalah ingin menunjukkan kemurnian iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami, daerah kami, di mana saat ini kami menghadapi masa pandemi COVID-19. Kami minta kuasa Roh Kudus Tuhan, biarlah kami bisa melaluinya dan semua ini cepat berlalu. Kami yakin percaya Tuhan pakai pemerintah, Tuhan pakai tim medis, aparat keamanan, dan semua komponen masyarakat. Biar kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, memutus rantai penyebaran virus ini Tuhan. Kami percaya ini akan segera berlalu dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis. Gereja kami pun Tuhan berkati. Dari tingkat sinode, tingkat resort, tingkat jemaat. Bilang Kau pakai pekerja gerejamu, pendeta, pikaris, penutur diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat langsung dalam pelayanan gereja. Pakai kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga Kristen. Diberkatilah. Diberkati generasi kami, anak-anak kami, remaja, pemuda Kristen. Biar damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kami. Inilah kami Tuhan. Di tengah-tengah masa ini Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bebaskan kami. Dan kami pun kembali dalam aktivitas kami. Dan Tuhan memberkati apa yang kami lakukan. Serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang adalah juru selamat kami. Yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita bersama-sama mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan nas pengantar dalam persembahan syukur kita. Sebab jika kamu rela dan untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, yang selalu setia menuntun, menjaga, melihara kami Tuhan. Kendati bukan sering tidak setia di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas semua berkat yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkat yang nyata, yaitu kehidupan kami selalu ada damai, sejahtera, sukacita. Ada kekuatan, ada kesehatan, terlebih napas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Terima kasih Bapa, jika pada saat ini kami boleh bersyukur. Kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Ini adalah bukti nyata bahwa kesetiaan kami Tuhan. Kami akan mempersembahkan seluruh hidup kami. Kami boleh mempersembahkan dari apa yang kami terima. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati persembahan kami ini Bapa, sehingga boleh berguna bagi kepujian hormat bagi nama Tuhan, bahkan untuk penyebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tempat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan syukur kami saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sambil persembahan kita edarkan, kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 197, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Besarlah untungku. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Baik, sebelum kita bersama-sama menerima berkat Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 49 bait yang ketiga, bait pertama dan bait yang ketiga. Tuhan yang pegang. Takut akan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat kami undang berdiri. Takut akan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat disilahkan duduk untuk mengambil saat teduh.
dan surya ku harapkan, karena surga